Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma nas'aluka an tuzidana bi ta'atik wa tajtanibana bi ma'siyatik. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita telah mengambil dari bab 24 dari kitab Tauhid yang disusun dalam kitab Mutun Talibul Ilm dari karya Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim, yang terlebih khusus kita telah berada di dalam Mustawa Ats-Tsani di bab 24, ya, di kitab terakhir di mustawa ini, yang dimana di bab 24 kita telah membahas tentang apa yang datang tentang sihir, bahwa dia diantara amalan syaitan, bahwa dia diantara hal yang membinasakan, sebagaimana dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Abu Hurairah bahwa ada 7 hal yang membinasakan, diantaranya adalah sihir, bahwa pelakunya dipenggal oleh pemerintah, yang dimana Umar juga memerintahkan hal tersebut. Kemudian bahwa sihir itu memiliki beberapa jenis, ada dengan ikatan-ikatan atau di garisan-garisan, ataukah dengan ramalan-ramalan. Naam. Kemudian di pertemuan kali ini kita akan masuk di bab 26. Bab maja'a fil kuhani wa nahwi. Bab apa yang datang di para penyihir dan semisalnya. Rawa Muslim di sahih, diriwayatkan dari Imam Muslim dalam sahihnya, artinya sahih Muslim. Ya, istilah-istilah ini perlu diperhatikan. Kalau Imam Bukhari namanya Sahihul Bukhari. Kalau Imam Muslim namanya Sahih Muslim. Kalau Imam Tirmidzi namanya Sunan At-Tirmidzi. Boleh juga Sunan At-Turmudi. Jadi kalau Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, ini disebut, An-Nasai disebut Sunan, yaitu kitab-kitab sunnah. Kenapa? Karena dia disusun sesuai dengan urutan-urutan sunnah. Sedangkan Sahih, kenapa digelari Sahih? Karena dia di dalamnya tidak dimasukkan kecuali hadis-hadis yang Sahih. Dan hadis Bukhari adalah kitab yang Sahih setelah Al-Quran. Ya, jadi kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah kitab yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedua, Bukhari sendiri. Yang ketiga, Imam Muslim. Ya, yang keempat dan kelima seterusnya. Ada yang mengatakan Muwatta, ada yang mengatakan Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, dan seterusnya. Ada juga yang mengatakan adalah Ustaz Imam Ahmad. Kalau kita melihat lebih ininya adalah apa yang dibawa oleh Imam At-Tirmidzi, disebabkan di dalamnya sudah ada tarjih. Itu yang lebih indahnya, sudah ada tarjih. Nah, kalau mau yang sesuai bab fikih bisa dilihat di kitab Umdatul Ahkam. Nah, kita masuk dulu di pembelajaran kita dari Imam Muslim dalam sahihnya, an ba'di azwajin Nabi, dari sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi arrafan sama orang-orang yang mengetahui sampai hal yang tidak mesti diketahui dia ketahui, ya, sama bukan sihirin. Fasa'alahu an syai' fasaddaqah falam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi arraf, ya, tukang sihir, dia bertanya padanya tentang sesuatu, kemudian dia benarkan, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Jadi ini hukumannya apa? Tidak diterima salatnya selama 40 hari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala man ata kahinan, ini dalam lafaz kahin. Barang siapa yang mendatangi kahin, dukun, fasaddaqa bima yaqul, dan dia membenarkan apa yang dia ucapkan,
faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan oleh Nabi? Al-Qur'an. Naam. Ya, di sini lebih tegas bahwa dia kufur terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian walil arba wal hakim, diriwayatkan dari 4 dan Imam Hakim qala sahihun ala syartihima, dan dia berkata sahih di atas syarat keduanya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan au kahinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sama. Tapi di sini ada 2 lafaz yang disatukan, yaitu arrafan au kahinan. Perhatikan au. Au itu kalimat di antara huruf at-takhir. Au. Ya. Sama. Jadi maknanya sama saja. Wala Abi Ya'la bi sanadin jayyid, dari Abi Ya'la dengan sanad yang baik. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu an misluh mauqufan. Ini juga diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud hal yang semisal mauquf. Apa tadi mauquf? Apa? Di bawahnya marfu. Kalau mauquf berarti dia apa? Sampai sahabat, ya. Sampai ke sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau marfu terangkat, artinya terangkat sampai Nabi. Kalau mauquf waqaf, berhenti ke sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa an Imran bin al-Husain, nanti insyaallah kalau kita masih dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di semester nantinya akan kita pelajari pelajaran ilmu hadis. Bagaimana mentakhrij hadis, insyaallah taala kita akan lihat bagaimana hadis sahih, hadis hasan dan hadis dhaif. Dhaifnya bagaimana? Istilah-istilah dhaif banyak. Ada munkar, ada mudallas, nanti ada juga hadis yang dimana maudhu, kalau dia didustai betul-betul tidak ada hadisnya, dan seterusnya. Insyaallah taala. Semoga Allah memudahkan kita senantiasa berada di atas ketaatan dan dalam keadaan yang terbaik. Kemudian An Imran bin Husain marfu'an, alaysa minna man tatayyara au tutuyyirolah. Bukan bagian dari golongan kami siapa yang tatayyur. Apa ini tatayyur? Ya, yang mempercaya apa? Adanya tatayyur itu tadi. Kalau ada burung begini, begini dan begini. Au takahana au tukuhinalah. Begitu juga yang melakukan sihir atau yang mengajarkan sihir. Tadi percaya dengan tatayyur atau cuma dia membahasakan tatayyur tersebut. Ya. Au sahara au suhiralah. Atau dia mensihir atau dia disihir. Ya. Atasnya. Wa man atakahinan fasaddaqa bima yaqul, dan barang siapa yang mendatangi dukun dan dia membenarkan apa yang dia ucapkan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, rawahul Bazzar bi isnadin jayyid. Sama. Intinya sama semua bahasanya, ya. Berkata Al-Baghawi, wa rawahu Tabrani bi isnadin hasan min hadis Ibnu Abbas juga demikian. Duna qauli wa man ata, tanpa ucapan wa man ata ila akhir. Qala Al-Baghawi al-arraf alladhi yad'i ma'rifatul umur bi muqaddimati yastadillu biha 'ala al-masruq. Al-arraf adalah siapa yang mengajak bahwasanya dia mengetahui perkara-perkara yang akan datang dengan berdalil atas curian yang telah dia curi. Apa ini? Siapa ini? Siapa? Dukun. Di mana dia dapat berita? Hasil curian. Hasil curian dari mana? Dari setan. Hasil curian yang diambil oleh setan. Setan di mana mencuri? Berita langit. Di berita langit. Yang di mana para setan bersusun-susun sampai naik ke langit, Allah berikan kemampuan. Ya, kemudian apa? Mencuri berita. Ada di antara mereka sempat mendengar sedikit, kemudian dipana dengan bintang-bintang. Akhirnya ada yang terdengar, dia beritakan ke bawah. Akan tetapi kata Nabi, mereka memiliki satu kebenaran, 100 kedustaan. Tapi setelah turun dari firman Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada lagi hingga hari ini. Jadi yang ada hanyalah kedustaan. 6. Berkata wa makanat dallah, dan berada tempat yang tersesat, wa nahmi dzalik, dan semisalnya.
Qil wal kahin. Dikatakan kepadanya bahwa dia adalah kahin. Al-kahin walladhi yukhbiru 'anil mughayyibati fil mustaqbal. Kahin, dukun, yaitu yang orang yang siapa yang memberitakan terhadap perkara-perkara yang gaib yang akan datang. Jadi ini ciri-ciri dukun. Kalau ada yang memberitakan hari esok perkara akan datang, perkara gaib, itu ciri-ciri apa? Dukun. Walaupun dia mengatakan dirinya paranormal, mengatakan dirinya wali, mengatakan apapun bahasanya. Intinya kalau dia mengetahui perkara gaib, berarti dia apa? Dukun. Karena itu diantara ilmu yang tidak ada mengetahuinya kecuali Allah. Pernah kita jelaskan, ada 5 ilmu yang tidak ada mengetahuinya kecuali Allah. Dalam surah Luqman ayat terakhir. Siapa yang teringat? 1. Turunnya hujan. 2. Apa yang ada dalam kandungan? Hari kiamat. Di mana ia akan mati? Apa yang akan didapatkan besok? Apa yang didapatkan besok tidak ada yang tahu. Semuanya perkara gaib. Besok kita untung atau rugi? Besok kita hidup atau mati? Kita mati di sini atau di kota lain? Kita mati di darat atau di laut? Tidak ada yang mengetahui. 6. Apa yang ada di lain? Laki-laki atau perempuan? Ya, dan seterusnya. Kemudian ya, yang kata penulis, Waqil huwa alladhi yukhbiru amma fid dhamir. Dikatakan juga kain adalah siapa yang mengabarkan apa yang tersembunyi. Wa qala Abu Abbas Ibn Taimiyah, berkata Ibn Taimiyah, Abu Abbas kunya dari Ibn Taimiyah. Al-Arraf ismun lil kahin. Al-Arraf nama dari dukun. Wal munajjim, sama juga al-munajjim. Wal rammal wa nahwi, sama semua namanya. Al-munajjim orang-orang yang apa? Melakukan dukun-dukun dari bintang-bintang. Dia lihat bintang ini menunjukkan mau terjadi ini, kalau datang bintang ini begini-begini. Nah, warramal sama. Ya. Yang apa? Yang melempar kayak ngocok-ngocok. Wah, ini kalau begini berarti mau untung ini. Sebagaimana yang terjadi di masa Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, dan semisalnya mimma yatakallamu fi ma'rifatil umur bi hadhihi turuq. Yaitu siapa-siapa saja dari yang berbicara tentang perkara-perkara dengan ini, cara ini, dengan cara dia garis-gariskan, dengan cara bagaimana intinya perkara gaib yang dia bicara, mereka lah itu adalah para dukun. Wa qala Ibnu Abbas fi qaumi yaktubun, berkata Ibnu Abbas tentang suatu kaum yang menulis abjad, ya, yaitu apa? Abjad sama ya. Kayak misalnya pernah lihat antum ada yang gambar kayak orang sujud, gambar kayak orang ruku, kayak kaligrafi bahasa Arab tapi bukan kaligrafi bahasa Arab. Nah, itu yang sama, yang dibuat-buat. Nanti kita perlihatkan. Nah, wa yanzuruna fin nujum, ataukah mereka yang melihat di bintang-bintang. Ma ara man fa'ala dzalika law indallahi min khalaq. Dan saya tidak melihat apa yang mereka lakukan dari sesuatu dari sisi Allah sedikit pun. Artinya itu betul-betul dari perkara apa? Yang diajarkan oleh syaitan. Kemudian inti pelajaran yang bisa kita petik bahwasanya apa? Al-kuhan ini siapa? Ya, penyihir. Boleh disebut beberapa nama. Al-arraf, atau bisa juga apa? Ar-rammal, atau bisa juga Al-munajjim, afwan. Naam. Jadi beberapa nama. Al-arraf, al-kahan, al-munajjim, ar-rammal, sama. Ya. Apa intinya yang dia lakukan? Membicarakan tentang perkara gaib, itu intinya. Kemudian dari beberapa riwayat dari para sahabat Nabi dan setelahnya dari salafus saleh, inti dari al-arraf ini yaitu ya, siapa yang mendatanginya maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Dan kalau dia benarkan dari apa yang diucapkannya, maka telah kufur terhadap apa yang diturunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bab yang terakhir, bab yang ke-27, maja'a bin nusyrah. Apa yang datang pada nusyrah. Nusyrah ini sesuatu yang melepaskan. Ya, yang melepaskan. Misalnya ada orang terkena sihir, mau dilepaskan, apakah boleh juga dengan sihir atau tidak? Nah, ini dibicarakan.
Ya, ada yang mengatakan boleh karena mengangkat mudarat yang lebih besar. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa tidak boleh. Kenapa? Karena najis. Perkara yang haram tidak boleh dihilangkan dengan perkara yang haram pula. Tapi ada yang berpendapat bahwasanya darurat itu tubihul mahdurat. Bahwa darurat itu menghalalkan apa yang dilarang. Sebagaimana seseorang haram makan babi, haram. Tapi pada saat perkara darurat boleh? Boleh. Sebagaimana melihat ya orang-orang yang bukan mahramnya. Boleh? Melihat orang yang bukan mahram tak? Boleh tidak? Tidak boleh. Tapi dalam perkara yang darurat, misalnya di kedokteran, ada luka, ada yang harus diperbaiki, boleh? Boleh. Dengan sesuai kadarnya. Sama dengan ini. Orang yang terkena sihir. Apakah boleh seseorang mengangkat sihirnya dengan sihir yang semisalnya? Ada yang mengatakan boleh. Karena itu tadi. Dalam keadaan darurat, ingin memperbaiki, dan dia niatkan untuk apa? Hanya mengangkat sihir, selesai. Ya, tapi sekali lagi tidak dibolehkan kalau memiliki syarat-syarat. Misalnya minta tumbal dan seterusnya. Karena berarti itu mengambil mudarat yang lebih besar untuk mengangkat mudarat yang lebih kecil. Ya. Karena seseorang seandainya mati terkena sihir itu lebih ringan daripada dia melakukan kesyirikan. Ya, karena menjaga agama jauh lebih diutamakan daripada menjaga jiwa. Ya, paling parahnya orang yang terkena sihir apa? Mati. Paling parahnya. Ya, yang kebanyakan dilakukan seorang wanita tidak menyukai lagi suaminya. Ini paling tingginya kebanyakan. Ya, terkadang ada yang disihir yang dimana seorang wanita tidak menyukai lagi suaminya dari baunya, dari dia lihat. Kenapa? Karena dia terkena sihir. Ataukah orang seperti kebingungan, lupa, amnesia. Ini yang pernah terjadi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disihir oleh orang Yahudiyah, seorang wanita Yahudiyah, karena hasad. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disihir. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti orang yang kayak ya tidak terlalu sadarkan diri begitu. Ya, sampai turun malaikat Jibril meruqyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah Nabi agak sadar, diperintahkanlah Ali bin Abi Thalib untuk mengeruk dari air sumur yang dimana orang Yahudiyah buat ikatan-ikatan, kemudian memasukkan ke dalam sumur. Ya, kemudian disitulah Ali bin Abi Thalib mengeruk sumur airnya. Setelah itu mengambil dari ikatan-ikatan tersebut, kemudian membakarnya. Nah, ini ada. Jadi sihir itu terbagi. Ada dari tulisan-tulisan, ada dari sembahan-sembahan, ada dari ikatan-ikatan. Itulah min syarrin naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Waktunya turun ayat ini disebabkan perkara ini. Maka turunlah 3 kul tadi ya untuk menjadi apa? Ya, pengangkat dari penyakit Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya penyakit sihir. Nah, kemudian nusyrah. Anna Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam suila anin nusyrah. Bahwasanya an Jabir bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ditanyai tentang nusyrah, faqala hiya min amali syaitan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan nusyrah itu mengangkat sihir dengan sihir itu diantara amalan syaitan. Sehingga pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh karena dia amalan setan. Karena sebagaimana firman Allah, wala tattabi khutuwatis syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Ya, bahwa setan adalah aduwwun mubin, dia adalah musuh yang nyata. Tidak boleh seseorang berteman. Ya. Wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanis syayatin. Dilarang seseorang untuk berteman dengan setan. Dilarang seseorang mengikuti langkah-langkah setan. Dilarang seseorang melakukan amalan dari amalan setan. Sehingga pendapat yang pertama yang mengharamkan bahwasanya tidak boleh mengangkat sihir dengan sihir itu jauh lebih kuat. Karena sudah ada ruqyah syariah. Itu jauh lebih aman. Ya, seseorang mengangkat sihir dengan membaca 3 kun, membaca Al-Qur'an seluruhnya, membaca surah Al-Baqarah, memakan kurma di pagi hari, khususnya kurma ajwa. Ada juga pendapat ulama mengatakan kurma biasa juga cukup 7 biji. Walaupun ini pendapat ada kelemahan karena disebut di dalamnya kurma ajwa. Ya, ada pengkhususan. Dan saya lebih condong terhadap di situ bahwasanya yang memiliki
khasiat adalah kurma ajwa. Ada juga yang membolehkan kalau tidak ada kurma ajwa, kurma biasa. Kemudian bekas air wudu atau daun bidara yang 7 lembar kemudian ditumbuk, kemudian direndam, diminum, dan ada juga yang dimandi. Ya, termasuk juga diantaranya adalah dengan cara meminum air zam-zam ataukah berdoa, bertawakal. Itu semuanya diantara ya hal-hal yang penting dalam ketika seseorang terkena sihir. Diantaranya juga adalah membaca zikir pagi dan petang. 6. Dan berkata Ahmad dengan sanad yang baik. Abu Daud berkata Su'ila Ahmad anha, bahwa Imam Ahmad ditanya tentang perkara tersebut. Faqala Ibnu Mas'ud yakrahu hadza kullu. Maka berkata Ibnu Mas'ud, ini semuanya dibenci. Nah, kalau kata ulama terdahulu, kalau yakrah dibenci, makruh hukumnya artinya haram. Jadi ulama di kalangan para salaf kalau kata karaha yakrahu dibenci itu artinya haram. Wadah? Ini. Kemudian wafil Bukhari, dalam Bukhari an Qatadah qultu li Ibnu Musayyab, dari Qatadah bahwasanya berkata li Ibnu Musayyab, boleh dibaca Musayyab, boleh dibaca Musayyib. Rajulun bitibun ayu akhadu an imrati, bahwasanya ada seorang lelaki yang terkena sihir, yang dimana dia diambil dari istrinya. Artinya ini istrinya kayak itu misalnya yang saya bilang tadi, menjadi ini istrinya tidak suka sama suaminya. Ayuhallu anhu ayunasyaru, apakah halal ada orang yang dimana tersihir istrinya sehingga istrinya tidak suka sama suaminya? Ya, akhirnya dia bertanya kepada Qatadah dari Ibnu Musayyib, apakah boleh seseorang, apakah halal atasnya untuk yunasyarah mengangkat ini dengan sihir juga? Qal la ba'sa bih, maka berkata tidak apa-apa. Kenapa? Innama yuriduna bihil islam, karena mereka suami ini melakukan sihir karena hanya menginginkan perbaikan. Fa amma ma yanfa'u falan yunha'an, selama dia bermanfaat maka tidak dilarang. Tapi sekali lagi ini ucapannya siapa? Said bin Musayyab dari Qatadah. Ada yang berpendapat bahwa ini dari sahabat, tidak mungkin dari kantongnya sendiri. Ya, jadi yang lebih benarnya bahwasanya yang dimaksudkan di sini kalau dia melakukan dengan ruqyah syariah, bukan dengan ya kelakuan-kelakuan yang apalagi terjadi kesyirikan. Jauh dari para sahabat. Para sahabat tidak mungkin melakukan kesyirikan biiznillah. Waruya anil Hasan, dan diriwayatkan juga dari Hasan, la yuhallu sihr illa sahir, tidak mungkin terangkat sihir kecuali penyihir. Ya. Qala Ibnu Qayyim an-nusratu hallu sihri anil mas'ur wa hiya naw'an. Ini jawaban Ibnu Qayyim paling indah. Kata Ibnu Qayyim al-Jauzi bahwa nusrah, mengangkat sihir dengan sihir, itu halal, yaitu mengangkat sihir dari apa yang seseorang tersihir ada dua. Artinya ada dua hukum. Halum bisihri misli, halal kalau dengan sihir yang semisalnya. Wa huwa alladhi min amali syaitan, tapi dengan keyakinan dia tetap adalah amalan syaitan. Wa alayyuhmal qaulul hasan, dan atasnya ini kita berdalil dengan ucapannya Hasan, yaitu la yahullu sihra illa sahiru. Naam, fayataqarrabu nasiru wal manshu wal muntashiru ila syaitan bima yuhib. Tapi kalau seseorang melakukan sesuatu yang mendekatkan kepada nasir wal muntashir, kepada syaitan, apa yang dia sukai, misalnya memberikan tumbal dan selainnya, fayubtilu amalu anil mas'ur, maka ini batal amalannya dari apa yang telah dia sihir padanya. Jadi kalau dia ingin memberikan tumbal, ini dilarang, tidak boleh. Yang boleh sihir dengan sihir selama tidak memberikan apa? Tumbal, selama tidak ada apa? Kesyirikan. Wadah? Wasani an-nusratu birruqyah, yaitu seseorang mengangkat sihir dengan ruqyah. Wat ta'awudzat, dengan membaca perlindungan-perlindungan.
wad da'awat dengan doa-doa, wal adawiyatil mubaha dengan obat-obat yang dibolehkan. Fahadza jaisun, maka ini boleh. Ya, jadi ini ucapan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimallahu taala adalah ucapan yang paling indah. Jadi yang dimaksudkan tadi, yang boleh seseorang melakukan mengangkat sihir dengan sihir, yang dimaksudkan apa? Ruqyah syariah, itu yang dimaksudkan. Ya. Dengan dia disihir. Bahkan di riwayat lain bahwasanya innal bayanu la sihir. Sesungguhnya sebagian penjelasan itu adalah bagian dari sihir. Orang kalau terlalu jago bicara, biasa orang terpukau dan tertipu kan? Itu bagian daripada sihir. Nah, inti pelajaran yang bisa dipetik pada dua bab ini, bahwasanya kahin itu memiliki banyak nama, ya, tapi sama maksudnya. Apa tadi? Arraf, kahin, rumal, munajjim. Nah, kemudian kalau dia datangi, apa hukumannya? Tidak diterima salatnya selama 40 hari. Kalau dia benarkan, kufur terhadap apa yang diturunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apakah boleh melepaskan sihir dengan sihir? Pendapat pertama boleh selama apa? Tidak ada unsur kesyirikan di dalamnya. Yang dibolehkan ini. Tidak ada unsur kesyirikan. Yang kedua, yang dibolehkan dengan cara syariah. Ya, dengan cara syariah. Apa-apa itu cara syariahnya? Satu, dengan diruqyah. Baca Al-Quran seluruhnya, ayat dimanapun, surat manapun. Atau kalau lebih khusus apa? Surah Al-Baqarah, ya, surah ayat kursi, surah Al-Araf. Kemudian diantara Trikul, Al-Fatihah. Kemudian apa lagi? Tidak, yang ruqyah syariah. Bacaan Al-Quran tadi, doa. Apa lagi? Makan kurma berapa? 7 biji. Kurma ajwa. Yang kata Nabi, siapa yang makan di pagi hari, dia akan terlindungi dari sihir sampai sore hari. Siapa yang makan sore hari, dia akan terlindungi sampai pagi hari. Apa lagi? Membaca zikir pagi petang. Apa lagi? 7 daun bidara ditumbuk, direndam di air, baru airnya diminum, sebagiannya juga boleh dimandi. Apa lagi? Mandi dengan bekas air wudu. Kemudian apa lagi? Minum air Zam-Zam. Di antaranya dengan minum air Zam-Zam. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'u Zam-Zam bimasyhuri balah. Air Zam-Zam tergantung yang meminumnya. Kalau yang meminumnya dengan niat terangkat sihirnya, akan terangkat sihir. Nah, kemudian di antaranya juga pelajaran ini yang dibolehkan, ya. Ini yang bisa kita berikan, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.